Pemirsa, helikopter TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil dari desa Lokop, Aceh Timur. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Inilah momen saat sejumlah personel TNI Angkatan Udara mengevakuasi ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Maliktu Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, aksi heroik prajurit TNI Angkatan Darat viral di media sosial. Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSB mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda di wilayah Relet Timur Aceh Utara. Momen dramatis ini terjadi ketika wilayah tersebut terendam dan akses darat tidak dapat ditembus sama sekali. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan oleh tim SAR bersama anggota TNI dan warga. Orang tua bayi malang tersebut meninggal karena terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman, sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Pemirsa, proses pencarian korban dan perbaikan jalan amplas akibat banjir bandang sedang dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Agung. Bagaimana kondisi terkini di Tanah Datar saat ini? Baik, selamat pagi, Togi dan Sarida. Saat ini saya berada di kawasan Begang Bandung dan dari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar. Dan daerah ini merupakan perbatasan antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Dan di sini merupakan jalan yang paling parah akibat dampak dari banjir bandang kemarin. Dan kemudian di belakang saya ini merupakan jalur alternatif untuk menghubungkan antara jalan yang putus dengan yang dari arah arah Padang maupun yang dari arah Parabaya. Jadi kalau warga akan menyeberang atau petugas akan mengevakuasi korban, itu harus berjalan kaki, lebih kurang jaraknya sekitar 500 meter. Dan untuk saat ini petugas perbaikan dan juga tim SAR ini sedang melakukan kegiatan Pak dari pukul 8 tadi melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Batang Anai. Sedangkan untuk proses perbaikan saat ini ada 6 alat berat yang dikerahkan untuk mengangkat atau membersihkan material-material besar di tengah aliran Sungai Batang Anai ini, Togi. Baik, rekan Agung, bisakah diperlihatkan ke kita semua untuk kondisi terkini di sana saat ini? Baik.
Ya, ini aliran tangannya. Mhm. Ya, nah itu ada 6 alat berat yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan dan untuk menormalisasi aliran sungai Batangannya ini. Dan kemudian itu tidak jauh dari sini, itu merupakan jalur yang putus. Ya, Agung, untuk mungkin alat apa diperlukan saat ini oleh petugas atau enggak material? Kalau untuk saat ini alat berat masih cukup untuk melakukan kegiatan. Dan untuk sementara waktu memang yang sangat dibutuhkan adalah alat berat. Tapi untuk dengan kondisi sekarang ini alat berat sudah cukup banyak yang ada di sekitar lokasi perbaikan. Baik, rekan Agung, apa yang diperlukan saat ini oleh petugas? Mungkin dari segi materialkah atau mungkin alat-alat apa saja untuk perbaikan jalan? Untuk saat ini untuk yang dibutuhkan oleh petugas mungkin hanya berupa logistik, tapi untuk secara teknis itu sudah tersedia karena untuk pasokan dari pusat atau dari Padang sendiri, dari pusat kota itu sudah bisa sampai ke lokasi, ke tempat lokasi perbaikan ini. Ya, Agung, lalu bagaimana kondisi warga sendiri? Kemana mereka saat ini mengungsi atau tinggal untuk sementara waktu? Untuk di beberapa pengungsian ini sudah tidak sudah banyak yang pulang, dan yang masih bertahan itu di Padang Panjang itu adanya di Kelurahan Silaing Bawah. Ya, di Kelurahan Silaing Bawah ada sekitar lebih kurang 101 warga yang masih bertahan di pengungsian karena rata-rata rumah mereka ini habis di dampak dari banjir bandang kemarin. Baik, untuk saat ini bagaimana cuacanya? Apakah ada kemungkinan mungkin ada susulankah atau bagaimana? Apa cerah di sana? Untuk saat ini masih cerah, Togi. Hanya saja di lokasi Lembah Anai ini cuaca agak susah diprediksi. Pada saat pagi itu terang, tapi menjelang sore itu hujan lebat. Sedangkan di daerah sekitarnya tidak hujan. Jadi itu yang menjadi tantangan sendiri bagi petugas perbaikan maupun petugas tim SAR untuk melakukan pekerjaannya. Karena harus berpacu dengan waktu karena air bisa tiba-tiba membesar. Baik, Ya, Togi. baik, dari segi mungkin logistik untuk masyarakat setempat apa saja dibutuhkan? Karena kita tahu memang banyak jalanan ini terputus, jadinya susah. Ada mungkin apa yang diperlukan? Kalau untuk saat ini logistik yang dibutuhkan untuk pengungsi lebih kepada perlengkapan bayi, kemudian perlengkapan wanita, kemudian alat mandi, alat MCK, dan itu yang sangat dibutuhkan sekali. Tapi untuk perlengkapan lainnya untuk makan, untuk perlengkapan istilah hanya untuk tempat tidur atau tempat istirahat itu sudah mencukupi, bahkan untuk logistik makanan sendiri juga sudah tercukupi oleh pemerintah kota Padang Panjang. Baik, terima kasih Ya, Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan melalui udara ke Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung, Taba, Sumatera Barat. Dan pemberian bantuan lewat udara ini untuk demi menjangkau daerah yang infrastrukturnya jalan terputus di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Bandara Sultan Syahrir, Kota Padang, di mana saya akan mengikuti pendistribusian bantuan menggunakan helikopter dari BNPB untuk menyalurkan bantuan menggunakan transportasi udara, di mana kalau melewati darat infrastrukturnya masih terputus. Nah, saat ini anggota dari TNI Angkatan Udara maupun BNPB sedang memasuki makanan berupa, tadi saya melihat beras, ada gula, ada mie instan begitu. Ya.
Nanti saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan BNPB di daerah pesisir selatan. Ya pemirsa, proses penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat sudah selesai. Hari ini saya sudah mengikuti proses penyaluran bantuan ke daerah Pancung Tabah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk lokasinya memang tadi kami turun di persawahan warga dan langsung anggota BNPB menurunkan bantuannya dan langsung disambut oleh warga Pancung Tabah. Ini sebagai bentuk atau langkah pemerintah untuk mempercepat bantuan agar diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bagus Prasetya, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Izin putaran nggak ada yang bayar. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai jadi AU Pak. Pakai jadi AU. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga berdobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak, saudaraku tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah pengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan-bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Bisa kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus mengantri berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantri jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantri untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyapungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan.
Dari jam 10. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi maksudnya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya ini, saking ramenya antrian ini? Salah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari bensin. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu terus oleh para pengendara yang didominasi oleh pengguna sepeda motor dan mobil. Ya, antrian mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, A-News melaporkan. Ya, lebih dari sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang Aceh, sejumlah korban terpaksa bertahan tanpa tenda pengungsian. Stok makanan mulai menipis, anak-anak hingga lansia mulai mengalami kelaparan. Sejumlah akses utama menuju Kabupaten Aceh Tamiang terputus akibat terendam banjir bandang. Kawasan pun terisolir menyebabkan sejumlah bantuan logistik terutama bahan makanan sulit didistribusikan. Balita dan anak-anak mulai terancam kelaparan lantaran mulai minimnya pasokan makanan dan susu. Selain itu, sejumlah korban banjir di perbatasan Aceh Tamiang dan Langkat terpaksa tidur beralaskan terpal seadanya tanpa tenda darurat pengungsian. Sementara untuk kebutuhan makan, para korban hanya andalkan sisa roti yang dibawa pengendara yang terjebak banjir. Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Ya, sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya? Ya. Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, A-News melaporkan.